Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi di kita dalam acara Tanya Apa Saja, acara agenda diskusi santai rutin selama 1 jam mingguan bersama dari Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga bekerja sama dengan POGI dan IDI Surabaya dan menghadirkan narasumber dari RSUD Dr. Sutomo dan juga Masjid Universitas Airlangga. Dan hari ini adalah agenda TAS yang ke-172 dengan menghadirkan dari Divisi Fertilitas, Endokrinologi dan Reproduksi mengenai rekonstruksi tuba pasca MUW. Jadi telah hadir di tengah kita nanti yang sebagai moderator guru kita semuanya yaitu Profesor Samsul Hadi dan juga kedua narasumber yakni Dr. Reli Nuri Primariawan dan juga Dr. Sri Ratna Dwiningsih. Sebelumnya, seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa berdiskusi langsung memanfaatkan fitur Q&A atau mengisi kolom chat atau juga lebih bagus lagi kalau bisa diskusi langsung, bisa raise hand supaya bisa bertanya jawab langsung dengan kedua narasumber. Sebagai informasi bahwasanya Tanya Apa Saja yang hari ini memang belum ber-SKP karena memang ada kendala teknis, tapi insya Allah kami sudah usahakan mulai bulan Agustus secara rutin akan ber-SKP Kemenkes. Seperti biasa kami persilakan kepada Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi kepada Dr. Brahmana untuk bisa memberikan sambutan. Pada Dr. Brahmana kami persilakan. Monggo Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Prof. Samsul Hadi, Dr. Reli, kemudian Dr. Sri Ratna. Terima kasih sedekah ilmunya siang hari ini. Juga Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Ari, dan Dr. Tio. Ini yang mengerin dari minggu ke minggu ya. Ini kali ini tidak ada SKP, tapi mudah-mudahan minggu depan ada SKP. Jadi begini ya, tentang SKP itu kita sedang berdinamika, sedang beradaptasi ya. Jadi adaptasi yang adaptasi itu penyelenggaranya, pesertanya, dan pembicaranya ya. Jadi semuanya beradaptasi. Mudah-mudahan kalau sudah semuanya smooth akan lebih lancar, tetapi pasti ada ketidaksempurnaan di sana sini. Mohon maaf. Dan saya yakin panjenengan semua, syawat semua mengikuti acara TAS seringkali tidak murni hanya karena sekedar SKP, tetapi memang karena untuk mendapatkan insight baru dari pakar-pakar yang terverified. Saya bilang terverified ya karena certified, para pakar certified kan penyelenggaranya juga dari Departemen Obstetri dan Ginekologi. Ya, jadi mudah-mudahan topik pada hari ini penting karena bagaimana sih rekanalisasi, karena tidak jarang kita ada berhadapan dengan pasien yang minta rekanalisasi. Sekaligus nanti didiskusikan mungkin di situ kalau misalnya fimbrektomi ya tidak bisa rekanalisasi ya, karena beberapa kasus ternyata fimbrektomi ya tidak bisa rekanalisasi juga ya. Nanti didiskusikan, monggo. Sekali lagi terima kasih semua. Salam sehat, semangat, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Waalaikumsalam Brahmana, warahmatullahi Ketua wabarakatuh. Departemen FK UNER, memberikan sambutan dan tanpa mempersingkat waktu nanti mungkin ada paparan singkat dari kedua narasumber yang selanjutnya akan dipandu oleh Prof. Samsul Hadi. Kepada Prof. Samsul Hadi mungkin kami persilakan. Monggo Prof. Prof. Samsul Hadi apakah sudah bergabung? Ya, monggo Prof. Silakan. Sepertinya suaranya masih belum terhubung. Mungkin Dokter Tio atau Dokter Hari bisa memandu. Mungkin koneksi audio Samsung belum nyambung. Klik. Ya, di unmute Prof. Iya, Ya, nah, ini sudah. Oke, sampun Prof. Suaranya belum terdengar, Prof. Mungkin volumenya mungkin. Ini posisinya sudah di mungkin unmute. ada pilihan koneksi itu mungkin Prof. Oke. Mungkin dari admin bisa bantu Dokter Ari atau Dokter Tio. Kami coba bantu. Oke. Oke, baik, izin sambil menunggu Prof bergabung. Mungkin saya mohon izin untuk memoderatori sementara
kami persilakan, mungkin biasanya ada sepatah dua patah kata atau istilahnya bahan diskusi, perangsang diskusi dari baik dari Dokter Raili maupun Dokter Ratna. Mungkin dari Dokter Raili dulu, monggo Dok, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Dr. Brahmana sebagai Kepala Departemen Obstetrik Ginekologi Rumah Sakit Dr. Sutomo Fakultas Kedokteran UNER yang berkat jasa beliau bisa memfasilitasi kegiatan ini ya. Jadi saya salut sekali, meskipun kali ini tasnya tidak ada SKP, tapi pesertanya sudah lebih dari 200 yang mengikuti ini. Sehingga terbukti bahwa yang betul-betul yang ikut ini adalah yang betul-betul yang ingin mencari pencerahan ya dalam ilmu obstetrik ginekologi, khususnya dalam ilmu fertilitas. Jadi Prof. Samsul, sudah kedengaran tadi Prof? Ini masih putus nyambung Dok, mungkin monggo bisa dilanjut dulu. Iya. Baik, saya lanjut ya. Saya sedikit untuk pembuka aja, saya akan sharing slide ya. Ya, karena topik kita hari ini adalah tentang tubal rekonstruksi atau apa namanya rekanalisasi tuba ya. Jadi rekanalisasi tuba ini kelihatan ya sudah ya slide-nya. Sampun Dok, jelas. Apanya yang ada? Kelihatan slide-nya? Oke, baik. Jelas Dok. Ya, Rob. Izin saya lanjutkan. Jadi rekanalisasi tuba itu salah satu juga suatu tindakan rekonstruksi tuba ya. Jadi rekanalisasi tuba itu adalah yang saat ini kita bahas pada kadang-kadang yang post tubektomi atau post MOW ya. Nah, tindakan ini sebenarnya prinsipnya harus dengan tindakan microsurgery ya. Dulu Prof. Samsul itu seringkali mengerjakan microsurgery. Saya waktu itu masih PPDS, ya, mengikuti beliau microsurgery, Dokter Hari. Halo, suara saya terdengar Pak Reli? Sampun jelas Prof. Suara saya terdengar Pak Reli? Jelas Prof. Jelas kedengaran Prof. Terdengar. Saya mulai ya Prof. Jelas Prof. Ya, Ini sedang Dokter Eli terdengar Pak Seto. paparkan sedikit. Jelas Prof. Ini sedang paparan sedikit dari Dokter Eli dan Dokter Ratna. Nanti kemudian kita buka untuk diskusi ya Prof. Aduh. Oke. Monggo Dokter Eli. Prinsip microsurgery, kalau dulu dengan open microsurgery, sekarang berpindah ke laparoskopi microsurgery. Ya, ini merupakan suatu gold standard kalau kita melakukan rekonstruksi tuba, ya, termasuk rekanalisasi tuba. Ya, ini macam-macam tindakannya. Rekonstruksi tuba itu bisa salping of ovary lysis, ya, isolysis. Ini dikatakan dengan rekonstruksi tuba dengan laparoskopi ini akan kejadian meningkatkan kehamilan intrauterin 51-62%, ektopik pregnancy 5-8%. Nah, sekarang jadi pertanyaan di era zaman saat ini dengan klinik perkembangan IVF yang cukup sangat signifikan, tidak terlepas juga di tempat kita di Surabaya ini sudah banyak sekali perkembangan klinik-klinik IVF. Kalau tidak salah mungkin ada 5 atau 6, mungkin ada 7 ya klinik IVF. Nah, sekarang apakah melakukan rekonstruksi surgery tuba atau rekanalisasi tuba ini masih pada tempatnya enggak? Apa namanya, di era yang dimana IVF sudah begitu pesat perkembangannya, ya. Nah, jadi sudah ada pergeseran, ya. Jadi sekarang kalau ada rekanalisasi tuba, ya sudah langsung IVF saja. Tapi ternyata tidak semua
pasien itu bersedia untuk melakukan IVF. Ya, contohnya mungkin karena kepercayaan ya. Ada agama-agama tertentu apa ya tidak menyetujui adanya IVF ini, kultur, finansial, ada masalah etik sehingga IVF ini bukan pilihan untuk mereka-mereka yang pasca tubektomi, pasca sterilisasi untuk ingin hamil lagi. Oleh karena itu, dengan tuba surgery ini masih pada tempatnya kita melakukan tindakan sebagai kuratif untuk pasien-pasien yang ingin hamil. Ya, harapannya dengan tuba surgery ini kami bisa turut lebih dari satu kali. Repotnya adalah pasien ini kalau ternyata bekas seksiu 3 kali ya, terus di tubektomi, terus pengen rekanalisasi. Halo, tes. Saya kok terlempar tadi. Oke, Dokter Eli bisa dilanjut kembali, Dokter, untuk slide PowerPoint-nya gitu. Oh gitu. Terakhir tadi saya sudah sampai mana? Sudah kelihatan belum ya yang ini? Belum dok, belum tampak. Nah ini sekarang sedang proses. Oke, sampun dok, monggo bisa dilanjut. Sudah tampak di layar. Ya. Jadi tubal surgery risiko terjadinya kehamilan kembar akibat bayi tabung atau akibat ya penanaman embrio akibat stimulasi yang berlebihan itu juga bisa kita hindari dibandingkan kalau pasien itu melakukan IVF. Jadi sebenarnya dengan rekanalisasi ini ya mempunyai keuntungan untuk pasien-pasien eh, yang ingin hamil lagi dibandingkan langsung bayi tabung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Oke, makasih dokter Eli. Mungkin Dr. selanjutnya dari Seto. oke. Monggo Prof Samsul, sampun bisa kontak ya Prof. Monggo Prof Samsul, suaranya sepertinya masih kesulitan Prof Samsul lewat ini apa? Suaranya belum terdengar Prof. Jadi mungkin ada kendala suara atau kurang di ini.
Oke. Mungkin headphone-nya bisa dilepas, Prof. Mungkin dengan menggunakan ini biasa, kabelnya juga dilepas. Mungkin bisa, oke. Mungkin bisa dimatikan headphone-nya sambil menunggu Prof. Samsul untuk memastikan evaluasi suaranya. Mungkin monggo izin Dokter Siratna untuk bisa mungkin merangsang ada bahan untuk bisa didiskusikan. Monggo, Dok. Saya izin nambah ya, tadi Dr. Eli sudah menyampaikan keuntungan dari Suara saya sudah terdengar. Nah, sekarang sampun, Prof. Oke, sampun. Halo? Oke, sudah, Prof. Sudah terdengar, Prof. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, monggo Dokter Ratna. Mungkin izin, Prof. Dokter Ratna ada yang beberapa yang ingin disampaikan sedikit. Ya, mohon izin saya menambahkan yang disampaikan Dr. Eli tadi, Prof. Jadi untuk rekanalisasi, topiknya rekanalisasi tuba pasca MOW. Jadi sebenarnya tubanya bagus, tapi karena sudah dilakukan MOW maka dan dia ingin hamil lagi, masalahnya kan di situ ya. Ini 3-8% wanita itu ternyata menyesal telah dilakukan steril atau MOW. Penyebabnya pada saat dilakukan MOW usianya mungkin masih muda, anaknya meninggal, ada perubahan status perkawinan, ini yang paling banyak kita jumpai, ternyata dia menikah lagi, dan mungkin juga ada perbaikan kondisi sosioekonomi, sehingga dia berharap untuk punya anak lagi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Eli bahwa dulu bedah mikro laparotomi ya, diklaim seperti ini, angka kehamilannya cukup tinggi, 57-84%, dengan resiko kehamilan ektopiknya sekitar 2-7%. Ini saya ambil dari jurnal ya. Kemudian yang sekarang memang dilakukan lebih banyak disarankan untuk laparoskopi tuba dengan reanastomosis karena waktu rawat inapnya lebih sedikit, kesehatannya lebih sedikit, dan pasien lebih cepat untuk KRS. Dan angka kehamilan biasanya bervariasi dan biasanya memang ini saya tidak pernah mendapatkan penelitian dalam jumlah banyak. Biasanya mereka melihatnya dalam suatu kasus, mereka mengerjakan beberapa kasus yang dilakukan laparoskopi tuba, kemudian dilihat angka kehamilannya dan dikatakan bahwa angka keberhasilan untuk reanastomosis tuba melalui laparoskopi ini tergantung pada keahlian dari dokter bedahnya. Tadi saya sedikit ngintip ya dari pertanyaan question dari para peserta ini, ada yang menanyakan kalau memang dilakukan secara laparoskopi apakah harus dilakukan oleh konsultan VER. Nah, memang ini menentukan untuk angka keberhasilannya. Selain keterampilan dari ahli bedahnya, juga instrumen atau alat yang dipakai untuk tindakan laparoskopi ini juga mempengaruhi ukuran dari alat-alatnya, karena biasanya mereka memakai bedah mikro, jadi alatnya pasti juga kecil. Bahan benang yang dipakai itu juga akan mempengaruhi kemudian pemakaian dari kauter. Dan dikatakan ini rata-rata untuk durasi pengerjaan laparoskopi tubari anastomosis ini sekitar 100-140 menit. Nah, kemudian apa saja yang mempengaruhi keberhasilan ya? Mohon maaf, mungkin saya kelewat, sorry. Nah, ini jadi yang pertama mempengaruhi adalah usia istri saat dilakukan rekanalisasi tuba. Tadi juga Dr. Haris sudah menanyakan, sudah membuka openingnya sebelum kita diskusi, sudah ada chat usia istrinya 40 tahun. Apakah memang masih pada tempatnya kita melakukan rekanalisasi tuba? Jadi kita melakukan rekanalisasi tuba ini setelah menyingkirkan faktor penyebab infertilitas tentunya, dari faktor suami maupun dari faktor istri. Jadi kalau memang benar-benar semua faktor infertilitas sudah kita singkirkan dan bagus, dan hanya satu-satunya faktor penyebab infertilitas adalah tuba yang dilakukan MOW, maka kita baru bisa melakukan rekanalisasi tuba, tetapi tetap dengan memperhatikan usia istri, karena usia istri ini sangat berpengaruh pada cadangan ovarium. Kemudian panjang tuba yang tersisa. Jadi ini dari penelitian dikatakan kalau panjang tubanya lebih dari 6 cm, angka kehamilannya cukup besar, cukup tinggi, 32%. Dan kalau kurang dari 4 cm, ternyata angka terjadinya kehamilan juga cukup rendah. Saya pernah baca dari jurnal dari case report ya, mereka sebelum melakukan laparoskopi
tubare anastomosis, mereka melihat panjang tubanya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kurang dari 4, mereka tidak jadi melakukan laparoskopi tuba untuk reanastomosis. Jadi panjang tuba yang tersisa itu juga akan mempengaruhi keberhasilan dari kehamilan. Kemudian interval dikatakan juga jarak dari MOW ke proses rekanalisasi. Kalau kurang dari 4 tahun dikatakan dia angka kehamilannya cukup tinggi, 57,1%. Semakin lama semakin rendah angka kemungkinan terjadinya kehamilan. Dan lokasi tuba yang dilakukan anastomosis, katakan kalau anastomosisnya dari ismus ke ismus, itu ternyata angka kehamilannya lebih tinggi dibandingkan kalau ismus ke ampula, karena memang diameternya akan beda. Kalau ismus ke ismus diameternya sama, mungkin lebih tepat ya untuk menyambung kedua salurannya yang di anastomosis, sehingga memberikan angka keberhasilan kehamilan yang cukup tinggi. Mungkin itu tambahan dari saya, nanti kita bisa berkembang lewat diskusi. Terima kasih, Dr. Seto. Monggo, Prof. Samsul, melanjutkan. Ya, ya, saya kira suara saya terdengar ya. Kita dengar, Prof. Oke, jelas, Bro. Ya, jadi saya kira Dr. Ratna sudah menyebutkan panjang lebar mengenai teknik dan pelaksanaan dari rekanalisasi. Jadi kita tidak boleh lepas dari indikasi, syarat, dan kontraindikasi. Kita harus tanya, indikasinya kita melakukan rekanalisasi itu apa? Apakah dia masih pengen anak secara alami, atau ingin anak maksimal secara inseminasi? Kemudian syaratnya, tadi Dr. Ratna sudah mengatakan, syaratnya ialah umur wanita. Umur wanita kurun reproduksi sehat itu adalah 20-35 tahun. Kalau sudah 40 tahun, apalagi kalau 40 tahun ke atas, apakah masih pada tempatnya kita melakukan suatu rekanalisasi? Dan juga tergantung faktor infertilitas yang lain. Bagaimana uterusnya, bagaimana serviknya, bagaimana spermanya, dan sebagainya harus kita seleksi, harus kita saring sebelum kita melakukan suatu rekanalisasi. Jadi kita tidak bisa serta-merta membandingkan keberhasilan rekanalisasi dari center satu ke yang lain atau dari operator satu ke yang lain, karena banyak variabel yang menentukan. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Halo Pak Seto. Oke, Prof. Izin mungkin saya bantu untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nih, Prof. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Yang pertama dari Dr. Haria, ini mohon izin bertanya, saya pernah mendapatkan pasien pasca MUW saat SC. Pasien ini anaknya sudah cukup banyak, 4 orang, dan usianya sudah 40 tahun. Namun pasiennya ternyata cerai hidup dan menikah lagi, yang kedua belum punya anak. Jadi pertanyaannya berapa persen keberhasilan rekanalisasi tuba pasca steril, dan kira-kira untuk pasien ini lebih efisien mana antara rekanalisasi atau langsung saja bayi tabung? Apakah saran bayi tabung lebih logis dan ekonomis dibandingkan rekanalisasi? Oke, monggo Dok. Untuk berikut pertanyaannya Prof, mungkin untuk Dr. Eli Ya, dan barangkali Dr. Ratna atau Dr. Reli yang mau menjawab, monggo silakan. Ya, baik. Jadi tadi sudah sampaikan Prof. Samsul, Dr. Ratna, bahwa keberhasilan rekanalisasi itu banyak faktor yang berperan. Jadi tadi faktor panjang tuba, terus metode sterilisasinya bagaimana, ya sterilisasinya apa, fembrektomi tubektomi femoroid. Kalau fembrektomi ya jelas nggak bisa diapa-apain, ya sudah, karena fibroidnya sudah hancur, sudah nggak ada lagi. Tapi kalau mamanya tubektomi femoroid itu masih bisa, tapi juga dilihat panjang, sisa tubanya berapa, tadi sampaikan Dr. Ratna, kalau lebih dari 5 cm atau 6 cm, keberhasilan lebih tinggi. Itu dari segi operasinya. Demikian juga kalau pada
saat pemulai itu kita tubektominya apakah dengan menggunakan diikat dengan di counter monopolar. Dikatakan kalau dengan ring itu jauh angka keberhasilan lebih tinggi dibandingkan menggunakan counter monopolar. Sorry, monopolar itu akan jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita pakai ring, kalau piring. Nah, selain itu kan ada faktor usia dan sebagainya, sperma dan sebagainya. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa sebelum kita melakukan tindakan rekanalisasi ataupun apapun keinginan pasien itu kita harus KI dulu, ya. Backgroundnya ini bagaimana? Ini sperma suami bagaimana kalau dia menikah lagi? Kalau seandainya pasien ini sudah 40 tahun terus ingin rekanalisasi, kita harus capek, harus berbuih-buih ini menyampaikan bahwa nanti kalau 40 tahun itu telurnya akan sedikit tambah susah lagi, risiko kehamilannya, risiko kelainan bawaannya itu juga akan semakin meningkat. Apalagi kalau pasien sudah seksio 3 kali, terus pengen hamil lagi, menikah lagi, sudah seksio 3 kali, 40 tahun. Gimana saya bayangkan ya, kalau dia hamil lagi 40 tahun, ya tentu akan lebih berat lagi. Jadi sebelum kita melakukan itu, kita harus melakukan konseling yang sangat sangat mendalam, baik ke pasien maupun ke suami. Jadi kembali lagi, ini berapa persen, kita nggak bisa melihat itu. Kita nggak bisa melihat pada saat sebelum tindakan laparoskopi dilakukan. USG aja kita nggak bisa melihat panjang sisanya berapa. Jadi bisa saja untuk memastikan itu kita harus laparoskopi dulu. Dari laparoskopi kelihatan, oh iya ini tubanya sudah pendek sekali, oh ternyata ini fembektomi. Ya kita nggak bisa apa-apa, ya sudah kita tutup, kita sampaikan lagi. Jadi final decision-nya itu adalah pada saat kita surveillance, pada saat kita melakukan laparoskopi itu. Ini gimana kira-kira? Ini penting juga kita sampaikan. Jangan sampai sebelum operasi, oh ya pasti berhasil, ternyata kita lihat, tubanya sudah pendek, tubanya sudah ternyata di pemulai sudah dekat ampula atau dekat dengan kornu, ya. Sekali lagi tuba itu kalau bagus kita sambung kalau antara ismus dengan ismus. Ismus dengan ampula jelek hasilnya. Ismus dengan kornu juga jelek hasilnya. Jadi itu kita nilai pada saat kita melakukan surveillance laparoskopi. Mungkin itu, Prof. Ya, jadi saya kira saya setuju sekali dengan Dr. Eli bahwa KIE dan seleksi pasien pre-op sebelum kita memutuskan untuk melakukan rekanalisasi ini adalah sangat penting. Itu satu. Dan yaitu bagaimana faktor-faktor infeksitas yang lain. Dan yang tadi digarisbawahi Dr. Eli bahwa kalau kita melakukan sterilisasi pada wanita muda, mohon jangan memakai unipolar. Karena apa? Karena unipolar itu adalah positifnya di tangan kita, negatifnya di pantat pasien. Sehingga aliran listrik itu mulai dari tangan kita sampai ke pantat pasien. Maka akan mempengaruhi vaskularisasi dari tuba itu akan menjadi sangat rusak. Padahal vaskularisasi tuba itu sangat mempengaruhi keberhasilan rekanalisasi. Saya setuju dengan yang disampaikan Dr. Eli tadi. Itu tambahan dari saya. Barangkali ada pertanyaan lain. Oke, Prof. Mungkin saya lanjutkan dari pertanyaan berikutnya. Atau mungkin Dokter Ratna ada tambahan, Dok? Ya, nambah sedikit aja, nggih, Prof. Mohon izin. Jadi karena ini usianya 40 tahun, tadi kita sudah disampaikan juga sama Prof. Samsul, dilihat syarat, indikasi, kontraindikasi jika akan melakukan suatu tindakan. Kalau kita melakukan rekanalisasi itu memang 2 bulan pasca rekanalisasi pasien belum diperkenankan untuk hamil. Kemudian memang rata-rata angka kehamilan terjadi setelah 9 bulan pasca rekanalisasi. Kalau sampai 9 bulan belum
terjadi kehamilan, maka disarankan untuk evaluasi patensi tuba yang telah kita buat dengan minimal dengan HSG. Nah, kalau ternyata tidak terjadi kehamilan dalam waktu 2 tahun pasca rekanalisasi, maka kita katakan tindakan kita tidak berhasil. Kalau pada pasien ini usia 40 tahun, kita lakukan rekanalisasi, kemudian kita tunggu sampai 9 bulan, katakanlah itu sudah 41 tahun, yang akan menurunkan, semakin menurunkan cadangan ovarium. Jadi ya memang agak susah ya untuk dikatakan, karena mungkin pasien terkait dari segi agama tadi disampaikan Dr. Reli, ada juga yang tidak berkenan untuk dilakukan bayi tabung, sehingga tetap memilih untuk rekanalisasi tuba. Cuman kewajiban kita sebagai tenaga medis adalah menyampaikan kira-kira apa untung ruginya dari setiap tindakan. Demikian Prof. Dokter yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Dokter Ratna. Itulah pentingnya KIE sebelum kita melakukan sterilisasi. Jadi KIE sterilisasi itu jangan seperti ditodong sesaat sebelum kita melakukan sesar. Apalagi kalau sesarnya terencana. Jadi harus betul-betul didiskusikan dengan pasien. Apa untung, apa rugi, apakah sudah jumlah anaknya cukup, apakah gendernya juga sudah cukup, anak lagi perempuan sudah ada, jangan-jangan nanti cewek semua kadung steril pengen anak lagi, wah ciloko, atau sebaliknya. Nah, jadi kita KIE sebelum sterilisasi itu sangat-sangat punya peranan yang penting. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Dokter Ratna. Barangkali ada pertanyaan lain. Oke, Prof, izin saya bacakan pertanyaan lebih lanjut. Ini ada pertanyaan lagi dari slide yang lain, bahwasanya ada kasus wanita yang telah melakukan MOW namun terjadi rekanalisasi spontan. Nah, itu apakah mungkin itu bisa terjadi? Mungkin ini kejadian rekanalisasi spontan ini apakah sesuai dengan atau memang ada teorinya? Dan yang kedua mungkin istilahnya kalau teknik rekanalisasi yang ideal ini bagaimana? Mungkin itu. Jadi yang satu adalah sebetulnya bisa kehamilan spontan pasca MOW dengan rekanalisasi spontan, kira-kira kasusnya seberapa banyak ataukah apa itu memungkinkan, dan yang kedua mungkin kalaupun kita melakukan rekanalisasi itu teknik yang ideal bagaimana? Monggo Prof. Itu Dr. Ratna atau Dr. Reli. Jadi intinya adalah kegagalan sterilisasi. MOW. Itukah Pak Reli? Ya, Betul, Prof. Pak Betul. Seto. Ya. Kegagalan MOE-nya Prof untuk bisa rekanalisasi spontan sehingga pasiennya hamil. Ya. Itulah sebabnya mengapa. Pertama, kita harus hati-hati. Apakah betul yang diikat itu tuba? Jangan-jangan rotundum. Itu satu. Kedua, teknik sterilisasi itu memang sebaiknya adalah memakai benang yang absorbable, yang bisa diserap. Dengan harapan begitu tertutup, maka dia akan menjauh dan satu sama lain, artinya stom tuba itu tidak akan tetap dekat. Kalau yang non-absorbable, maka dia akan dekat terus karena lama tidak diserap. Ini resikonya juga cukup besar. Yang berikutnya ialah cara kita mengikat. Kalau kita mengikat terlalu bernafsu, maka bisa tubanya terpotong karena ikatan kita. Kalau kita mengikat terlalu kendor, ya tidak buntu. Jadi sangat tergantung banyak faktor. Itu barangkali Bu Dr. Reli atau Dr. Ratna menambahkan. Monggo silakan. Terima kasih Prof. Jadi juga bisa tadi kalau
kalau seandainya sterilnya dengan laparoskopi steril dengan menggunakan ring ya, fallopian ring ya. Memang betul mungkin itu sudah di tuba bukan rotundum, tapi bisa juga umpamanya bagian yang kita pasang ringnya lebih mendekat ke arah katakan ampula, di mana diameter tubanya lebih lebar. Sedangkan kalau kita melakukan laparoskopi sterilisasi dengan pemasangan fallopian tube, itu kan diameternya kan tidak besar ya. Nah, kalau kita mengambil ke arah ampula, karena diameternya lebih besar, otomatis nanti pada yang masuk ke dalam laparoskopnya, itu hanya sebagian saja. Memang dia nempel. Jadi istilahnya yang terblok itu hanya parsial tubanya. Nah, itu bisa saja terjadi kehamilan. Jadi betul-betul pada saat kita melakukan laparoskopi steril dengan menggunakan fallopian ring, itu carilah tuba yang diameternya sesuai atau tidak terlalu besar dengan diameter laparoskop pada saat kita melakukan pemasangan ring itu. Ini yang jadi kendala. Kadang-kadang kalau dipaksakan gitu, yang hanya parsial saja, atau dipaksakan lagi bisa robek perdarahan. Nah, juga bisa juga katakanlah kita sudah masuk ya, tapi kita sudah pasang ringnya dengan betul, tapi sangat ngepres sekali. Pada saat tertentu tuba itu jadi kontraksi, bisa saja kontraksi ya, jadi dia akan peristaltik. Nah, itu bisa ringnya bisa lepas sendiri terjadi kehamilan. Jadi hati-hati memang kalau kita melakukan laparoskopi steril dengan menggunakan ring tuba, ya kita betul-betul memastikan bahwa tuba tersebut terpasang full, seluruh diameter tuba terjerat dengan ring tubanya itu. Itu sedikit saya tambahkan dari saya. Terima kasih. Saya kira yang dikatakan Dr. Eli ini sangat penting, bahwa kita harus memikirkan penampang lumen dari laparoskop kita. Dan yang paling bagus ialah di daerah isthmus. Selain perbedaan lumennya tidak terlalu banyak, dinding isthmus itu sangat tebal, sehingga tidak mudah lepas atau tidak mudah putus, atau tidak mudah, bahasa Indonesia cuil. Jadi kalau di daerah ampula itu dindingnya tipis, kalau di daerah isthmus itu adalah dindingnya tebal, sehingga kalau kita tarik tidak gampang sobek, tidak gampang merucut. Itu tambahannya barangkali. Ada tambahan lagi, Dr. Ratna? Ya, saya rasa ya yang disampaikan Prof. Samsul, Dr. Eli, berarti tentang tekniknya. Tapi kalau kita melihat dari per indeks kontrasepsi memang tidak ada yang 0,00 ya. Kalau kita lihat gasi tuba atau MOW ini 0,04. Artinya masih ada kemungkinan wanita yang gagal dari MOW-nya dalam dari 100 mungkin ada 4 dalam 1 tahun itu. Dan mungkin ini terkait dengan teknik dari kita melakukan MOW-nya. Jadi pakai ring atau pakai ikat dipotong atau dengan cara laparoskopi atau open, itu juga akan meningkatkan kemungkinan kegagalan atau meningkatkan per indeksnya. Jadi memang kalau dilihat memang tidak ada yang 100% untuk menjamin tidak terjadi kehamilan. Demikian, Prof. Ya, saya kira kegagalan sterilisasi itu dikatakan 1/1000. Kalau ini yang penting, praktek sehari-hari, bahwa kalau kita mau melakukan sterilisasi, kalau kita melakukan sterilisasi di isthmus, kita harus bisa melihat fimbria. Jangan sampai yang saya ikat itu keliru dengan rotundum. Jadi kalau saya mengikat di daerah isthmus, saya harus melirik ke lateral. Apakah saya melihat atau yang saya ikat itu betul tuba? Ujung dari yang saya ikat itu adalah fimbria.
Jadi kalau betul bahwa itu tuba, maka ismes yang saya pegang itu betul-betul adalah ismes tuba. Baru kita lakukan sterilisasi. Ini perlu banyak pengalaman teknik di lapangan. Itu tambahan dari saya. Monggo, ada pertanyaan lagi? Oke, oke Prof, izin saya melanjutkan pertanyaan. Jadi misalnya ini ada pertanyaan lagi tentang asumsi untuk kemungkinan rekanalisasi. Jadi kalau misalnya tekniknya mungkin ini, jadi kalau kita teknik untuk sterilisasi ini sebaiknya kalau tubektomi saja atau sekalian fimbrektomi. Jadi itu tadi mungkin lebih banyak tadi sudah dibahas mengenai tubektomi saja untuk pemeroy ya, dibandingkan dengan fimbrektomi ya tentunya tidak ada kesempatan lagi untuk dilakukan rekanalisasi. Mungkin itu, tapi ada juga ini yang bertanya yang lain, bahasanya untuk kejadian kehamilan pasca laparoskopi, masih menyambung pertanyaan yang tadi, itu biasanya terbanyaknya karena apa? Nggih? Karena ada sejawat yang mendapatkan kasus 5 bulan pasca MUI laparoskopi, itu kok masih hamil saja. Jadi ini MUI laparoskopinya. Jadi mungkin agak sedikit keluar jalur, tapi MUI laparoskopi padahal waktu itu sudah diyakinkan sama sejawat tersebut bahwasanya ketika dilihat lagi videonya itu sudah jelas-jelas yang dijepit itu adalah tuba falopinya, tapi kalau ternyata masih bisa hamil kembali. Mungkin itu, monggo Prof. Monggo, perlu tanggapan Dokter Reli atau Dokter Ratna? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa laparoskopi steril itu pertama betul memang tuba, tapi tuba yang sebelah mana ya yang kita jepit? Apakah betul-betul di sepertiga mid sepertiga tengah, ataukah sepertiga lateral, apakah sepertiga medial, atau sepertiga distal, apakah sepertiga proksimal atau di tengah-tengah? Idealnya itu ya kita pasang steril itu di sepertiga tengah tuba, ring tuba itu kita taruh di situ karena itu bagian ismus. Sehingga tadi kalau saya bilang diameternya itu pas dengan, asalkan juga ada juga ismusnya terlalu kecil ya, terlalu kecil sehingga kadang-kadang nggak cocok, diameternya terlalu longgar gitu. Nah ini juga penting. Yang penting lagi, nah saya nggak tahu saat ini saya nggak tahu BKKBN itu betul-betul dia menggunakan ringnya itu betul yang standar enggak. Saya sempat terjadi karena kelangkaan tuba ring atau kelangkaan pemasokan fallopian ringnya itu. Ada yang memodifikasi karet dari infus itu dia potong kecil ya, kecil infus gitu. Itu disebagaikan ring tuba. Nah itu saya juga nggak tahu. Kadang-kadang yang kita butuhkan adalah yang betul-betul ring tuba yang tidak terlalu elastis, yang fix gitu. Karena kalau terlalu elastis itu tubanya sudah terpasang, tetapi saya bilang tadi tuba itu melakukan peristaltik, ya, karena peristaltik gerak ini akhirnya ringnya itu bisa lepas cepat gitu ya. Nah ini bisa menjadi kehamilan. Jadi makanya harus diperhatikan betul kalau kita memasang ring pada laparoskopi steril seperti saya sampaikan sebelum tadi. Itu Dokter Seta. Iya, terima kasih Dokter Reli. Saya tidak tahu Pak Reli, apakah sekarang masih ada klip kalau sudah nggak zaman ada lagi. apa? Klip sudah nggak ada lagi, Prof. Sudah Nggak ada lagi. Ya, sudah nggak kalau dipasok zaman lagi oleh. dulu Iya, itu ada klip dari tuba. betul. Nah, Betul. kalau sekarang nggak ada, sudah saya nggak akan singgung lagi. Kalau misalkan ada pasokannya dari apa itu jenenge ringnya itu sulit, kalau saya lebih seneng memakai bipolar atau memakai diikat. Kalau memakai bipolar tadi sudah saya katakan, pakailah intensitas yang optimum. Jangan maksimum tapi juga jangan minimum. Kalau minimum bahaya tidak nutup, kalau maksimum terlalu banyak yang rusak.
Dan saya kira yang dijepit tubanya saja. Jangan mesosalpingnya ikut terkauter terlalu banyak. Nanti akan mengganggu vaskularisasi. Dan juga perlu dipikirkan, sterilisasi ini dilakukan pada saat wanita yang masih muda, di mana kemungkinan resiko untuk lain kali ingin anak lagi itu ada. Lain dengan kalau misalkan umurnya sudah 40 tahun. Nah itu sudah resikonya itu lebih rendah. Jadi banyak hal, banyak faktor, banyak variabel yang harus dipikirkan. Kita jangan linear ndelujur apa itu jenis kayak kacamata kuda. Banyak harus pertimbangan yang harus dipikirkan. Itu tambahan dari saya. Monggo, barangkali ada pertanyaan lagi. Dokter Ratna ada tambahan mungkin, Dok? Halo? Cukup, Dr. Seto. Monggo dilanjutkan Eh, pertanyaan selanjutnya. Ya. Maaf, Dr. Suaranya Seto. jauh. Maaf, Dr. Seto, Prof. Samsul. Ini ada pertanyaan, Prof. Bagaimana Ya. teknik melakukan rekanalisasi yang ideal? Ini sulit Tadi untuk sudah saya menjawab bacakan. ini. Monggo, Dok. Mungkin bisa Yang lebih ideal detail. ini, ideal gimana maksud saya? Ideal betul-betul tidak ingin kegagalannya, tidak terjadi kegagalan sama sekali, atau ideal bisa disambung lagi. Nah ini sulit kita ya. Menentukan idealnya bagaimana, dari sudut pandangnya bagaimana dulu gitu ya. Kalau umpamanya idealnya, ideal bagaimana? Ideal artinya ideal jangan hamil lagi, angka kegagalannya rendah sekali gitu. Ya fimbrektomi ya. Kalau ideal gitu ya. Tapi kalau idealnya umpamanya ini nanti kalau tidak mau bisa disambung lagi apa gimana ya, tadi sudah disampaikan. Jadi ini pertanyaannya agak bersayap, tergantung sudut point of view-nya gimana kita melihatnya. Itu aja. Terima kasih. Saya kira saya setuju sekali dengan Dr. Eli. Apa yang disebut dengan ideal? Karena setiap pasangan itu idealismenya beda-beda. Jadi makanya kita sendiri harus mempertimbangkan, yaitu pasiennya ini kira-kira pada usia muda atau usia yang sudah lanjut. Jadi itu semua masuk dalam pertimbangan-pertimbangan kita sebelum kita melakukan sterilisasi. Dan tadi kalau kita melakukan fimbrektomi, pesan saya, tolong ngikatnya harus dekat-dekat sekali dengan fimbria. Karena apa? Karena di leher, di infundibulum dari tuba, leher dari fimbria, itu mengalir arteria ovarica. Di sana ramus arteria ovarica, kalau terikat terlalu banyak, maka akan mempengaruhi vaskularisasi ke arah ovarium dan akan menyebabkan POI, prematur ovarium insufficiency. Jadi kalau saya ingin melakukan fimbrektomi, saya jangan memakai unipolar. Saya harus mepet-mepet betul dengan leher atau dengan infundibulum, tapi jangan sampai ada lubang yang tidak tertutup oleh ikatan saya. Jadi ini betul-betul dibutuhkan pengalaman. Itu saya kira tambahan dari saya. Monggo, barangkali ada pertanyaan lain. Oke, mungkin ini ada pertanyaan menarik mungkin untuk Dr. Ratna. Yang kalau tadi kita bicara tekniknya, ini kejadian komplikasinya. Nah ini yang apabila bisa hamil juga berpotensi meningkatkan kejadian kehamilan ektopik. Nah ini apakah benar, Dok? Mungkin dan mungkin apa malah lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum pernah atau tidak pernah melakukan atau menjalani rekanalisasi tuba. Oke, monggo. Ya, barangkali ada tanggapan dari Dr. Eli, Dr. Ratna. Dr. Ratna dulu kali ini. Iya,
Tadi mungkin di slide saya sudah sebutkan ya bahwa memang ada resiko untuk terjadinya kehamilan ektopik pada Rheanastomyces tuba sekitar 2 sampai dengan 7%. Ya kita memang memaklumi ya. Mungkin kalau penjahitan kita pada saat melakukan Rheanastomyces tuba itu kurang bagus, lumen tubanya menjadi lebih kecil. Lumen tuba yang semula hanya 1 mili menjadi lebih kecil sehingga bisa saja itu akan menghalangi embrio untuk menghalangi transportasi dari embrio sehingga embrio berhenti di suatu tempat dan dia tidak sampai ke dalam kavum uterus sehingga terjadi kehamilan ektopik. Jadi kalau ditanya apakah memang berpotensi meningkatkan kejadian kehamilan ektopik? Ya, dengan tindakan rekanalisasi tuba itu memang ada resiko kehamilan ektopik sekitar 2 sampai dengan 7%. Monggo Dr. Eli. Ya, betul. Jadi apa yang disampaikan Dr. Ratna bisa sangat mungkin bisa terjadi, kemungkinan terjadi ectopic pregnancy. Tadi kan sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa risiko terjadinya ectopic pregnancy itu ya ini kita lihat dari secara general ya, sekitar itu 5-10% kalau tidak salah ya, yang terjadinya ectopic pregnancy dibandingkan yang intrauterin ya. Jadi 5-8% terjadinya pregnancy ektopik pada yang dilakukan rekonstruksi tuba ya. Bisa terjadi seperti itu ya, itu tadi perbedaan diameter ya. Pada saat kita lakukan rekonstruksi, diameter tubanya akan semakin kecil, spermanya bisa masuk, tapi pada saat jadi embrio, embrionya nggak bisa masuk berarti rekanisasi tuba itu, sehingga mandek di situ. Jadi ini juga harus penting ya, harus kita sampaikan. Jadi betul salah satu efek atau komplikasi dari rekanalisasi ialah kehamilan KE. Jadi itu perlu didiskusikan dengan pasien. Saya setuju dengan statement ini. Monggo, barangkali ada pertanyaan lagi. Oke, Prof. Mungkin ini ada pertanyaan lagi. Ada satu yang mungkin cerita saja. Jadi ada kasus pasca sterilisasi laparoskopi, ambil lagi kedua dengan kurang lebih berjarak dari 1 cm 1 SC. Ini mengetiknya agak lompat-lompat. Jadi akhirnya mungkin yang SC yang kedua meminta lagi untuk dilakukan sterilisasi ulang. Jadi mungkin itu yang tadi kita sudah bahas mengenai kegagalan sterilisasi juga kadang mungkin bisa terjadi. Dan mungkin ini ada pertanyaan nanti dari Dr. Heru Purnomo ini. Jadi kira-kira untuk pelayan MUW ini halal atau haram? Sebetulnya kuncinya adalah bila bisa disambung lagi halal, meskipun sulit dan keberhasilannya 68%. Jadi halal atau haram? Ini mungkin pertanyaan di luar ini. Monggo Prof. Dokter. Oke, Ya. jadi Prof, mau sampaikan Prof? Monggo, silakan. Jadi saya ingat ya, kebetulan ya di PKMI ya sudah cukup lama terlibat di masalah sterilisasi ini ya. Jadi fatwa MUI itu memang sampai sekarang menyatakan bahwa MUI itu adalah halal. Fatwa MUI ya terlepas masih banyak yang berpendapat berbeda. Selama ada catatannya, selama itu bisa disambung lagi, ya sambung lagi. Karena masalah kehamilan itu dikatakan bahwa bukan ranahnya manusia lagi, gitu ya. Tapi selama itu bisa disambung lagi, yang diperkirakan bisa berfungsi lagi dengan baik. Nah, cuman permasalahannya kalau mau MUW-nya di fembrektomi itu kan nggak bisa disambung lagi, gitu kan. Nah, ini bertentangan nggak dengan fatwa MUI? Nah, itu Allah alam, saya nggak bisa jawab ya. Jadi sementara seperti itu, Dr. Heru. Jadi fatwa MUI bahwa sterektomi itu halal itu belum dicabut lagi, belum ada istihad ulama untuk mengukurkan kehalalan dari tubektomi. Terima kasih. Atau non Dokter juga
langsung ketua PKMI-nya pusat. Jadi langsung dijawab oleh yang berwenang. Oke. Mungkin dokter Ana ada tambahan dok mengenai hal-hal ini. Ya, Mungkin ada pengalaman, ada pasien yang mungkin menanyakan juga bagaimana. saya memang tidak berwenang untuk mengatakan ini halal atau haram ya, tapi mungkin kalau kita memutuskan yang dipermasalahkan kan adalah MOW-nya. MOW-nya ini halal atau haram. Nah, dalam melakukan tindakan mungkin kita melihat apakah mudaratnya pada pasien ini lebih banyak atau lebih banyak keuntungannya. Mungkin itu yang menjadikan pertimbangan saya untuk melakukan tindakan. Misalnya pada pasien yang nanti kalau hamil lagi risiko tinggi untuk meningkatkan risiko terjadinya kematian, maka saya menganggap eh, MOW adalah suatu hal yang halal karena memang mudaratnya lebih besar kalau tidak dilakukan MOW dibandingkan kalau kita melakukan. Jadi kita lebih baik diskusi. Kalau untuk kasus halal haram memang kalau dari Pak Ustadz Reli tadi mengatakan MUI mengatakan memang masih dihalalkan asal bisa disambung, ya kita memang diskusi ke pasien bahwa kita melihat mudaratnya lebih banyak atau lebih baik untuk dilakukan MOW. Jadi kalau ini sudah melangkah kepada keyakinan. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Oke, Prof. jelas Prof. Ya, kalau ini adalah sudah melangkah kepada keyakinan, apakah sterilisasi itu halal atau haram, begitu ya? Ya, Ya. Jadi kalau itu keyakinan itu sudah sulit untuk didiskusikan karena orang yang dari awal keyakinannya sudah tidak sama, diskusi sampai kapanpun ya tidak akan bisa ketemu. Itu satu. Kedua, harus diingat, MOW itu ada indikasi medis dan ada indikasi sosial. Indikasi sosial anaknya sudah cukup. Kalau indikasi medis, misalkan dekompensasi kordis atau sakit ginjal berat, kalau hamil lagi membahayakan nyawa ibunya, lah ini saya kira beda pertimbangannya. Jadi kita harus berpikir, tidak boleh berpikir linier. Kita harus berpikir secara komprehensif, pasangan per pasangan. Indikasinya apa? Indikasi, syarat, dan kontraindikasi. Itu saya kira Pak Dr. Seto barangkali tambahan dari saya. Makasih. Oke, matur nuwun. Mungkin karena ini waktunya sudah pas, sudah kurang 2 menit. Mungkin biasanya kami minta untuk kalimat penutup, pesan penutup tentang tema kita sangat menarik. Sudah banyak pertanyaan, alhamdulillah semuanya terjawab. Pesertanya sudah hampir 300. Jadi tentang rekanalisasi tuba pasca MUI. Monggo mungkin dari Dr. Eli, kemudian Dr. Ratna, dan mungkin ditutup Prof. Samsul. Monggo dok. Ya, baik. Jadi sekali lagi, karena topiknya adalah rekanalisasi tuba, kalau pasien ini untuk melakukan rekanalisasi tuba perlu pertimbangan-pertimbangan lagi, ya, pertimbangan dari sisi medis, pertimbangan dari sisi non medisnya. Pertimbangan medis tadi sudah banyak disampaikan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan untuk keberhasilan itu kira-kira masih ada apa enggak gitu ya, faktor sperma, faktor oositnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor dari sisa tuba yang ada tadi ya, itu juga sangat pertimbangan juga untuk melihat keberhasilan rekanalisasi tuba itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi saya hanya menggarisbawahi untuk yang beragama Islam, ya kita sekali lagi kalau kita melakukan sterilisasi tentunya kita harus menyampaikan bahwa sampai saat ini fatwa MUI tidak mengubah bahwa sterilisasi itu tidak haram. Itu aja sih, Dr. Seto. Terima kasih. Dr. Ratna mungkin ada kata penutup dok. Ya, baik. Jadi kalau kita mau melakukan tindakan, tadi Prof. Samsu selalu mengatakan, lihat
indikasi, syarat, dan kontraindikasinya ada atau enggak. Nah, pada rekanalisasi tuba ini kita bisa melakukan tindakan dengan menyingkirkan semua faktor infertilitas yang lain, tetapi yang paling diutamakan adalah kita harus memperhatikan usia dari istri. Bagaimana panjang tuba yang tersisa, kemudian interval dari rekanalisasi tuba dengan tindakan MOW-nya, dan bagian tuba yang akan disambung. Selain itu yang tidak kalah penting, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan adalah kemampuan dari dokter bedah yang mengerjakan. Fasilitas dan sarana untuk alat-alat tindakan pembedahannya, baik kita melakukan secara mikrosurgery laparotomi ataukah secara laparoskopi, alat itu sangat penting. Juga benang itu juga akan mempengaruhi keberhasilan dari reanatomosis tuba, sehingga itu juga akan menentukan keberhasilan kehamilan setelah dilakukan rekanalisasi tuba. Pernyataan Dr. Ratna ini harus digarisbawahi. Operasi pertama akan sangat menentukan prognosis dari fungsi organ reproduksi. Jangan sampai saya melakukan rekanalisasi, tidak berhasil, lalu saya harus melakukan rekanalisasi kedua. Ini tidak akan pernah terjadi. Jadi kita harus gentle. Mampukah saya? Mampukah alat saya? Sehingga saya sebelum saya memutuskan, ya saya akan melakukan rekanalisasi. Itu sangat penting. Jangan sampai kita melakukan rekanalisasi abal-abal. Kasihan pasiennya. Itu tambahan dari saya. Monggo, Dr. Reli, Dr. Seto, Dr. Ratna barangkali. Oke, sampun Prof. Matur nuwun atas kata penutupnya. Jadi sekali lagi Alhamdulillah kita sudah jawab semua pertanyaan untuk diskusi tentang rekanalisasi tuba pasca MOW hari ini. Topiknya sangat menarik, 280 lebih peserta yang hadir. Moga-moga memberikan manfaat dan pandangan yang lebih baik lagi, dan yang paling penting ya tentunya untuk pelayanan pasien yang lebih baik lagi. Sekali lagi matur nuwun kami sampaikan kepada Prof. Samsul, Dr. Eli, Dr. Ratna atas kehadirannya. Kita kembali lagi dapat tanya apa saja setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 minggu depan. Terima kasih. Izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsul.